Pangkat martabat derajat tertinggi di hadapan Allah adalah mereka-mereka para nabi dan rasul-rasul Allah. Sehingga pangkat kedua, martabat yang tinggi di hadapan Allah adalah para sahabat Nabi. Lalu yang ketiga, martabat tertinggi di hadapan Allah adalah ahli ilmu. Yang dimaksud adalah para ulama. Karena ulama menjadi salah satu pewaris tahta para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Maka teman-teman, ketika kita ingin ibadah dengan baik, dengan benar, maka kita harus mengikuti sunatullah, sunatur rasul, dan juga sunatul aulia. Begitupun dalam tata kehidupan, kita diatur oleh agama. Maka agama mempunyai rukun. Yang pertama adalah Islam, kedua iman, ketiga adalah ihsan. Islam mengatur peraturan muamalah zahir, sedangkan iman adalah mengatur, membahas tentang keyakinan, keimanan. Di antaranya kita harus memahami sifat wajib dan jaiz bagi Allah serta Rasulnya. Lalu ihsan. Ihsan adalah mengatur atau membahas cara bagaimana membersihkan kotoran-kotoran hati. Maka dalam ilmu bisa kita sebut bahwa fikih tauhid tasawuf adalah merupakan pilar utama ajaran Islam yang saling melengkapi. Kita bahas pertama tauhid. Tauhid mengatur keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka status orang yang bertauhid, maka dia punya keyakinan yang penuh. Kedua, fikih. Fikih adalah mengatur amal lahiriah dan tata cara ibadah yang benar, diaturlah oleh fikih. Maka banyak pakar-pakar ahli fikih, ulama-ulama yang mengajarkan syariat-syariat, bagaimana tata cara bebersih, ya, berwudu, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya diatur oleh fikih. Lalu kemudian tasawuf. Sedangkan tasawuf adalah ibadah yang mengatur kebersihan hati, kedalaman spiritual yang disebut dengan ihsan, rasa. Itu singkatnya teman-teman. Maka ketiganya ini, dari mulai ilmu fikih, tauhid, tasawuf, ini merujuk pada konsep rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Maka kita selaku umat muslim, ayo sama-sama kita cari guru tauhid, cari guru fikih, cari guru tasawuf. Jangan satu-satu, harus tiga-tiganya. Karena seseorang kalau dia hanya mempelajari fikih saja, maka
kurang sempurna, atau dia hanya mempelajari tauhid saja sama kurang sempurna juga, ataupun hanya bertasawuf tanpa memakai fikih dan tauhid sama pula. Kenapa? Karena ilmu tauhid adalah ilmu akidah atau ilmu kalam, di mana ilmu tauhid ini hampir rata membahas tentang keimanan, membahas tentang sifat wajib dan jaiz bagi Allah serta Rasulnya, dan membahas hal-hal yang gaib. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai pondasi keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu kedua, ilmu fikih. Apa sih yang dibahas dalam ilmu fikih itu? Maka ilmu fikih ini membahas permasalahan hukum Islam yang bersifat lahiriah. Contohnya apa, Bi? Contohnya seperti bagaimana tata cara sholat yang benar, zakat yang benar, hingga urusan-urusan muamalah yang lainnya. Ya. Nah, ilmu fikih ini berfungsi sebagai bentuk pengamalan aturan di dalam keislaman. Lalu yang ketiga, teman-teman, ilmu tasawuf atau hakikat akhlak. Nah, ilmu tasawuf ini adalah membahas cara-cara membersihkan hati. Di hati kita banyak bulgom, banyak kotoran, maka tidak akan bisa dibersihkan kecuali ngaji ilmu tasawuf kepada guru tasawuf. Ya. Bahkan di dalam ilmu tasawuf itu, selain membahas tentang membersihkan hati, juga harus menjauhi sifat-sifat tercela. Seperti diterangkan dalam kitab Hidayatul Azkiya, seluruh amalan kebaikan kita akan punah, akan hancur jika di dalam diri seseorang terdapat sifat riya. Maka sifat riya ini harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Caranya carilah guru tasawuf agar kita dibimbing, agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan bagaimana cara menghilangkan sifat riya dan lain-lain. Itulah 10 menit singkat padat, semoga ada manfaatnya. Ya, insyaallah nanti kita lanjut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.